Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Hai, kami Maleo Team dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya Ilham Satmata sebagai ketua dari Maleo Team. Halo, perkenalkan nama saya Fauzan Nur Kolbi. Dan nama saya Vera Nur Anissa. Dan Anda sedang menyaksikan presentasi dari analisis kami dengan judul Perencanaan Pemasaran Mobil Listrik RCAVE Fully Electrified dengan pendekatan Green Marketing. Berdasarkan data World Energy 2016, Indonesia berada di posisi ke-24 produsen minyak bumi terbesar pada tahun 2015. Produksi minyak bumi di Indonesia mengalami penurunan dari 346 juta barel menjadi 283 juta barel dikarenakan mulai menggunakan energi terbarukan. Meningkatnya jumlah kendaraan yang beredar menyebabkan tingkat kebutuhan BBM juga meningkat. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan pada data Pusdetin SDM tahun 2019 mengenai adanya peningkatan BBM sebesar 465,7 juta barel per tahun. Produksi minyak bumi yang semakin menurun ditambah meningkatnya jumlah kendaraan yang beredar tentu menjadi masalah yang harus segera diatasi. Berdasarkan data BPS tahun 2018, terdapat 126.508.776 jumlah kendaraan bermotor yang beredar di Indonesia. Hal ini tentu berdampak sangat besar khususnya bagi kota-kota besar karena dapat menimbulkan masalah berupa polusi. Berdasarkan data IKAIR 15 Juli 2021, konsentrasi PM2.5 udara di Jakarta saat ini 3 kali lipat di atas rekomendasi dari WHO. Ini tentunya menjadi masalah yang sangat serius karena dapat berdampak kepada berbagai aspek seperti lingkungan dan kesehatan. Dengan dimulainya penggunaan mobil listrik, tentu dapat membantu mengurangi emisi polusi yang ada khususnya di kota besar di Indonesia. Pemanfaatan energi listrik terbarukan melalui penggunaan mobil listrik ini tentunya dapat membantu mensukseskan SDGs poin 7, 12, dan 13 mengenai energi bersih dan terjangkau, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan penanganan perubahan iklim. Oleh karena itu, Maleo memilih green marketing untuk mengubah paradigma masyarakat mengenai produk yang dianggap baik khususnya pada isu lingkungan. Dalam praktiknya, hal tersebut harus memiliki unsur 3P, planet untuk lingkungan, people untuk kesejahteraan masyarakat, dan profit untuk keberlangsungan perusahaan. Kami menggunakan SWOT analisis agar mengetahui kelebihan dan kelemahan dari eksternal maupun internal. Selain itu, kami juga menggunakan stakeholder analysis untuk menganalisis pihak yang terlibat dan menggunakan 5-Porter Competitiveness. Melihat dari analisis tersebut, kami menyarankan untuk melakukan rebranding dengan nama Maleo. Maleo adalah singkatan dari Mobil Auto Elektrik Indonesia dan diambil dari nama burung maleo yang berasal dari Sulawesi yang statusnya terancam. Keunikan dari burung maleo ini adalah anakan dari burung maleo ini bisa langsung terbang setelah menetas. Hal itu yang diharapkan agar brand maleo ini setelah diluncurkan juga bisa terbang menuju kesuksesan. Berikut adalah produk roadmap dari Molinas yang kemudian di-branding dengan nama Maleo dengan kotak berwarna biru adalah ekspektasi kami untuk brand ini ke depannya. Maleo terbagi menjadi 3 tipe yang diambil dari nama-nama pulau di Indonesia dengan pilihan warna yang menarik dan desain yang elegan. Segmenting merupakan pengelompokan kebutuhan konsumen akan suatu produk. Segmentasi pasar terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu secara geografis berdasarkan wilayah seperti Indonesia. Yang kedua demografis yaitu meliputi usia 18 hingga 25 tahun, jenis kelamin, pendapatan mulai dari 25 hingga 50 juta ke atas, status keluarga, individu ataupun pebisnis, lalu pekerjaan seperti pengusaha ataupun pejabat yang tinggi. Yang ketiga yaitu psikografis, sifat manusia seperti peduli terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, segmentasi perilaku berdasarkan manfaat yang dicari oleh konsumen itu seperti apa, baik dari segi kenyamanan ataupun keselamatan. Proses selanjutnya adalah targeting yang merupakan evolusi dari segmentasi. Maka, Maleo menargetkan penjualan di kota-kota besar seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan lain sebagainya dengan status yang dituju adalah individual, berkeluarga, dan juga pebisnis dengan kelas menengah ke atas. Profesi yang ditargetannya pun seperti pengusaha ataupun profesi dengan jabatan yang tinggi, dengan pendapatan 25 juta hingga 50 juta ke atas. Dalam positioning, sebagai tindakan rancangan posisi produk dalam benak konsumen, maka Maleo dapat memposisikan brand mobil listrik Vestis sebagai gaya hidup dengan teknologi yang inovatif, menarik, dan juga ramah lingkungan. Brand perceptual mapping ini dapat ditentukan melalui berbagai macam faktor, diantaranya yakni kualitas dan juga harga. Maleo memposisikan dirinya sebagai mobil listrik fully electrified dengan kualitas yang tinggi dan harga yang terjangkau bagi masyarakat menengah atas dengan berbagai keunggulan fitur yang dimilikinya. Dengan begitu, Maleo siap bersaing dengan brand pesaing lainnya seperti Tesla, BMW, dan Lexus. Dalam internal green marketing, suatu brand Maleo ini merupakan produk ramah lingkungan karena produk ini berupa mobil listrik fully electrified yang memiliki beberapa tipe. Mobil ini cukup terjangkau karena berkisaran harga 350 hingga 700 juta rupiah. Dan Maleo ini menargetkan penyebaran 30 dealer di Indonesia karena Maleo dapat memposisikan produknya secara luas di pasaran sehingga dapat lebih dikenal oleh masyarakat. Dengan promosi pemasaran produk berupa iklan, personal selling,
sales promotion, public relation, interactive marketing, serta endorsement. Selanjutnya dalam pemberian informasi baik berupa kualitas, keamanan produk, pelaksanaan penjualan, dan juga pemasaran yang layak, lalu proses produksi yang menggunakan energi seminimal mungkin dan mengurangi pembuangan seoptimal mungkin. Contohnya, seperti komponen mobil listrik hanya 1/3 lebih sedikit dari mobil konvensional. Kadang biaya listrik yang dikeluarkan oleh konsumen pun hanya 42.000 per 320 meter. Kemudian, proses limbah produksi yang dikeluarkan dapat di-recycle, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi, memonitor, mengevaluasi kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar agar mengurangi kesalahan pada saat produksi berjalan. Sumber daya manusia seperti customer service, staf marketing yang berperan untuk mengimplementasikan kebijakan perusahaan pada kelestarian lingkungan dan memberikan pelayanan yang baik dan juga berkualitas. Pada bagian eksternal marketing, perusahaan melakukan penghematan biaya dan mencari pasar untuk pembuangan limbah yang dikeluarkan sehingga dapat meningkatkan pendapatan. Pemasok yang diutamakan yaitu berbahan baku nikel dengan vendor yang sudah bersertifikat ISO 14001 sebagai dukungan pemerintah berdasarkan pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu warga negara untuk memperoleh lingkungan yang baik dan juga sehat, maka Maleo menjalin hubungan dengan komunitas yang peduli terhadap lingkungan untuk menghindari tekanan dari organisasi. Permasalahan yang akan terjadi, perusahaan harus meyakinkan konsumen bahwa green marketing itu tidak akan mengurangi kualitas, justru akan menambah nilai produk. Maka prediksi perusahaan masalah yang dihadapi dalam produksi adalah limbah dengan solusi didaur ulang. Dan green marketing sebagai citra bagi perusahaan yang unggul, terlebih jika suatu perusahaan menjalin hubungan baik dengan pelanggan, pemasok, karyawan, dan komunitas untuk menciptakan perusahaan yang menjaga profesionalitasnya. Selanjutnya mengenai strategi komunikasi pemasaran Maleo, terdapat 5 poin utama strategi pemasaran yang akan dilakukan. Pertama, melalui iklan pada media sosial, billboard, dan televisi. Kedua, melalui penjualan tatap muka dengan mengadakan pameran mobil yang menampilkan display yang menarik dan juga pelayanan eksklusif. Ketiga, melalui promosi penjualan dengan pemanfaatan marketing tools untuk menciptakan komunikasi pemasaran yang unik. Keempat, melalui hubungan masyarakat dengan membangun kepercayaan sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai keunggulan mobil listrik. Dan yang terakhir, ini melalui pemasaran secara langsung dengan cara berkomunikasi langsung dengan konsumen melalui pengiriman personal chat, telepon, ataupun email disertai dengan penawaran yang menarik dan juga diskon, serta membangun hubungan interaktif antara perusahaan dan konsumen melalui media sosial. Masuk ke strategi kami selanjutnya dengan mengikuti pameran mobil dengan strategi-strategi berikut ini yang dibalur dengan green marketing agar dapat menarik perhatian dari pengunjung pameran dan terciptanya curiosity marketing. Selanjutnya strategi kami adalah membuat premium showroom dengan strategi berikut agar calon konsumen merasa nyaman dan merangsang adanya impulse buying. Strategi kami berikutnya dengan menekankan kepada viral marketing dengan endorsement kepada public figure sebagai brand ambassador dan berkolaborasi dengan media dan YouTube channel untuk melakukan review terhadap mobil Maleo. Berikut adalah audiens yang dimiliki public figure tersebut. Berikut adalah step by step yang akan mereka lakukan selain dari menghadiri event, iklan di TV, ataupun social media ads. Berikut adalah audiens dari media dan YouTube channel yang akan kita ajak kolaborasi dengan meminjamkan mobil untuk di-review dan mereka juga akan mendapatkan engagement, jadi saling menguntungkan. Dan ini selanjutnya kami akan beriklan di sosial media. Berikut data sosial media yang paling sering digunakan di Indonesia. Selanjutnya social impact yang dihasilkan juga luar biasa, sehingga jika berjalan dengan baik menggunakan pendekatan green marketing akan mendapatkan dukungan full dari pemerintah dan mendapatkan manfaat-manfaat seperti berikut ini. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Kami mohon maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.